Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ala izzat, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan, para jamaah majelis rutinan Rotibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo. Wabil khusus kepada para sahabat, para rekan-rekan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pontianak Utara. Wabil khusus kepada Sohibul Bait, Adinda Rizki, sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keberkahan dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sekarang sampai ke bab yang ke-6 ini sudah ya. Sudah lebih dari separuh ini. Mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan, keistiqomahan, bisa selesai sampai hatam. Bab Sudasi, adapun ini adalah bab yang ke-6. Wa fihi sab'a asyarata mau'izatan, dan ialah di dalam bab ke-6 ini adapun 17 mau'izah, 17 nasihat. Di antara 17 nasihat itu sintani khobarani, adapun 2 nasihat. Khobarani ialah berupa hadis, wal baqi, dan adapun sisanya asarun adalah asar. Asar itu artinya bukan hadis, akan tetapi sesuatu yang disampaikan atau jejak. Makna aslinya asar itu adalah dampak, bekas atau jejak dari para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal maqalatul ula, adapun maqalah yang pertama. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda siapa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sittatu asya'a hunna gharibatun ay ba'idatun anil munasabati. Sittatun adapun 6, sittatu asya'a adapun 6 perkara, hunna ialah adapun 6 perkara, gharibatun ialah asing. 6 perkara yang sifatnya asing. Maksudnya apa? Ay ba'idatun anil munasabati. Ay artinya ba'idatun jauh, anil munasabati dari kesesuaian. Bahasa gaulnya tak connect, tidak nyambung. 6 perkara yang dianggap asing menurut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya tidak sesuai. Tidak sesuai di dalam apa? Fi sittati mawadhi'a, di dalam 6 beberapa tempat. Jadi ada 6 perkara ini. Kalau 6 perkara ini ternyata di dalamnya ada 6 perkara yang tidak sesuai di dalamnya. Yang pertama apa? Al masjidu, adapun masjid, gharibun adalah tak connect, tidak sesuai, adalah asing. Bagaimana masjid itu dikatakan tidak sesuai? Idza kana al-masjidu mabniyan fi ma baina qaumin la yusalluna fihi. Idza kana, apabila ada al-masjidu, apa masjid, mabniyan ialah dibuat, bima di dalam sesuatu, baina qaumin yang ada di antara kaum, yang ada di antara masyarakat, yang ada di antara warga, la yusalluna fihi, yang tidak sholat siapa kaum, yang tidak sholat siapa warga, fihi ai fi dzalikal masjidi, artinya sholat fi dzalikal masjidi, di dalam masjid. Ya tak nyambung. Buat masjid itu berarti untuk sholat, buat masjid untuk orkesan, buat masjid untuk dangdutan, buat masjid untuk hiburan. Ya tak nyambung. Dibuat masjid yakni untuk mengerjakan sholat. Maka sampai Kanjeng Nabi mengatakan, la sholata li jaril masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang bertetangga dengan masjid. Maksudnya bagaimana? Rumahnya dekat dengan masjid, tapi dia malah sholat di rumahnya. Seharusnya turun dia sholat ke masjid. Apa gunanya buat masjid? Apalagi sampai sekarang ini yang sudah mulai viral di negara kita, kalau buat masjid sampai di tengah jalan kita menemukan beberapa kota amal beserta siaran-siarannya. Ada beberapa guru yang juga berpendapat bahwa perbuatan tersebut dapat mengganggu aktivitas
jalan raya dan sak macamnya. Tapi ternyata ketika masjidnya sudah jadi megah, kita mau sembahyang ya susah. Jam 8 malam udah ditutup. Berarti tak nyambung, betul kata Kanjeng Nabi. Ada 6 perkara yang memang ketika dia dibuat malah tidak nyambung. Di antaranya apa? Masjid dibuat megah-megah, cari proposal kemana-mana, sumbangan kemana-mana. Akan tetapi ketika ada masyarakat mau sembahyang susah. Kebanyakan kepentingan masyarakat hanya untuk apa? Kencing ke sana. Mampir hanya kencing, mampir hanya istirahat, mampir hanya makan. Airnya dipakai untuk mandi, tapi tidak sembahyang di sana. Kira-kira dosa enggak? Dosa. Sampai yang jawab ya. Jadi yang sesuai bagaimana? Kalau masjid dibuat berarti digunakan untuk sholat. Nah, kita ngacalah sejarah tempo-tempo dahulu bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan masjid ini dengan sebaik-baiknya. Musyawarah dikerjakan di mana? Di masjid. Mau perang, beliau musyawarah, belajar taklim untuk menyampaikan sesuatu wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dikerjakan di masjid. Sekarang sudah mulai jauh dari masjidnya megah, akan tetapi tidak digunakan untuk sembahyang. Pas juga masjidnya bertetangga dengan warung kopi. Lebih ramai mana? Warung kopi. Betul ada? Betul, Pak Diri. Karena sampean terlopor ketuanya belangku. Ya Allah, ini kita ditegur oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah ditegur begini kita kadang tak ingat, saudara. Kalau udah tak ingat, saudara, ya alamat sa'ah, tanda-tanda kerusakan kita. Jadi ditegur seperti ini kita bersyukur kepada Allah ada yang mengingatkan. Setidaknya ketika kita lewat kepada masjid, kita mampir untuk sholat di sana, bukan malah kita gunakan untuk sesuatu yang memang tidak baik. Ngopi di masjid boleh, ya silakan, tidak masalah. Di teras masjid, di teras, jangan di dalam, di teras masjid. Wal mushafu gharibun. Adapun yang kedua, wal mushafu, adapun mushaf gharibun ialah asing, tidak nyambung. Idza kana al mushafu mawdu'an. Apabila ada al mushafu, apa mushaf? Mushaf ini artinya lembaran-lembaran wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya berupa lembaran-lembaran. Maudu'an ialah diletakkan, disimpan fi manzili qaumin, di rumahnya masyarakat, di rumahnya warga, di rumah satu kaum, la yaqra'una fihi, yang tidak baca siapa kaum fihi ai fi dzalikal mushafi, kepada mushaf itu. Menyimpan mushaf, menyimpan lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya tapi tidak pernah dibaca, hanya dibuat pajangan. Tidak nyambung, apa itu dijimat? Tidak nyambung. Seharusnya kalau menyimpan lembaran itu ya dibaca. Wal Qur'anu gharibun. Wal Qur'anu, dan adapun Al-Qur'an gharibun ialah asing, tidak nyambung. Idza kana, apabila ada apa Al-Qur'an mahfuzan, ialah dihafal. Dihafal oleh siapa Al-Quran itu bisa nggak nyambung? Dihafal di jaufil fasiki, oleh orang-orang yang fasik. Kenapa? Karena kalau Al-Quran dihafalkan oleh orang-orang yang fasik, tidak diamalkan. Artinya fi qalbi man i'taqadahu wa syahidahu wa lam ya'mal bima fihi. Artinya Quran berada di dalam hatinya orang i'taqadahu, yang berkeyakinan siapa man, yang berkeyakinan siapa manhu kepada Quran, wa syahidahu, dan menyaksikan siapa manhu kepada Quran, walam ya'mal, akan tetapi tidak mengamalkan siapa man bima, dengan apa-apa fihi, yang ada di dalam Al-Quran. Kata Al-Qurannya dibilang aqimus sholah, dia hafal. Atuz zakah, dia hafal. Wasaumu Ramadan, dia hafal. Hanya sekedar hafal doang, tapi tidak dikerjakan. Dia yakin bahwa itu Al-Quran, tapi tidak dikerjakan. Berarti Al-Quran ini tidak nyambung, ada di dalam dadanya, ada di dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya fasik. Hatinya fasik. Wal mar'atu, dan perempuan, al muslimatu, yang muslimah, as-salihatu, yang salihah,
Ai artinya al-muti'atu lillahi walir rasulil muhsinatu lil umuri. Ai artinya yang taat lillahi kepada Allah, walir rasuli dan kepada Rasulillah, al-muhsinatu yang berbuat baik lil umuri kepada semua urusannya. Ada seorang perempuan muslimah yang solehah, gharibatun ialah tak nyambung, tidak sesuai, tidak connect, bukan jodohnya. Fi yadi rajulin zalimin, di dalam kekuasaan laki-laki yang zalim. Jadi perempuan yang soleh itu layak untuk laki-laki yang soleh. Perempuan solehah layak untuk laki-laki solehah. Siapa? Betul. Oh iya, lupa saya. Perempuan solehah layak untuk laki-laki soleh. Muslimah solehah tidak layak, tidak nyambung untuk laki-laki yang zalim. Tidak nyambung katanya. Artinya idza kana fi ismati zaujin mujawazin anil haqqi ilal batil. Idza kanat apabila ada siapa perempuan fi ismati zaujin ialah di dalam kekuasaannya seorang suami, mujawazin anil haqqi yang melampaui batas dari kebenaran ilal batili menuju kebatilan. Jadi tidak bagus perempuan yang solehah berada di kekuasaan laki-laki yang zalim. Makanya kalau mau nyari pasangan, nyari jodoh, lihat dulu. Jangan terpesona dengan fashionnya. Wah, fashionnya oke, pakai jas, pakai kacamata, pakai dasi, bawa koper. Ternyata isinya proposal semua. Mau nyalar, tidak apa-apa, pakai celana sampai setengah lutut, ya kan? Pakai topi, pakai baju pendek, tapi rajin ibadah, duit banyak, orang baik, ahli sodako. Ini orang laki-laki soleh. Kadang orang kan terlihat cuma dari fashionnya dah, fashion fisik. Ditengok, tak tahu ternyata proposal kemana-mana kan? Maka orang tua harus teliti ketika punya anak perempuan dan anak perempuan tadi sudah dewasa, ada yang suka, maka teliti dulu sama orang tua. Apa yang perlu diteliti? Setidaknya kata Kanjeng Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu baru fazawwijuhu. Yang pertama dilihat apanya? Man tardawna dinahu. Lihat dulu agamanya bagaimana. Kalau agamanya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, lihat yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya bagus enggak? Sembarangan enggak? Ngentengkan tidak? Kalau udah ngentengkan sama kita, sama yang lain pasti ngentengkan juga. Nah, kalau sudah ridho kita tahu dia ini akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, udah tak ada alasan untuk kita tolak, fajawwizu. Maka kita nikahkan dia. Justru kata Kanjeng Nabi, illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau ternyata tidak dikerjakan, malah bisa menjadi fitnah, bisa menjadi kerusakan di dalam keluarga kita sendiri. Maka orang tua yang punya anak perempuan ya harus hati-hati dan teliti. Lihat dulu ketika datang, jangan asal ngomong, nggak boleh begitu. Dilihat dulu, diteliti dulu. Jadi jangan nol. Gharibatun fi yadi rajulin zalimin sayyi'il khuluqi. Udahlah zalim sayyi'il khuluqi, yang buruk akhlaknya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqan. Ini kata Kanjeng Nabi, ahabbukum ilayya, adapun paling dicintainya kalian, ilayya olehku, ahsanukum adalah paling baiknya kalian. Apanya? Akhlaqan, akhlaknya. Orang yang paling baik, orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi adalah orang yang akhlaknya paling baik. Al-muwatti'una, yang menundukkan siapa orang-orang yang akhlaknya baik itu, aknafan, kepada pundaknya. Artinya apa? Antep asor, tak sombong, nggak mulut.
Duduk begini kan? Wah, ini tak bagus. Antep asor. Antep asor kan bagus. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafuna. Alladzina orang-orang ya'lafuna yang mudah akrab. Akrab siapa? Alladzina wa yu'lafuna, dan mudah diakrab, dijadikan kawan akrab. Jadi orang yang dicintai oleh Kanjeng Nabi akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus yang dimaksud bagaimana? Orangnya antep asor. Ketemu orang, misi Pak, tengok jalan, misi Bang, senyum sama orang. Orang mulai makan dari roman pengen ngomong melulu. Ketemu orang Manas melulu kan? Ini ndak baik, ndak bagus. Dan mudah akrab dengan orang. Duduk walaupun tak kenal. Dari mana bang? Orang tuh suka. Oh abang anu ke bang? Oh ya bang, ini bang ada rokok bang, silakan. Jadi orang tuh senang, dan akhlak yang seperti ini akhlak yang dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setidaknya kita merubah dirilah sebisa kita usahakan. Amin. Wa husnul khuluqi, dan adapun baiknya akhlak. Baik akhlak itu seperti apa? Ayyakuna sahlal arikati, ialah harus ada apa baiknya, apa akhlak yang baik. Baiknya akhlak sahlal arikati ialah punya sifat yang mudah, sifat yang gampang bergaul dengan orang lain. Jadi ndak eksklusif bahasanya ya. Eksklusif. Ya hanya kelompok dia saja. Kalau dengan orang lain dia ndak mau. Maunya diagak terus sama orang. Kalau dia untuk ke rumah orang lain tak mau. Pun haddateng ngala atau mensuruh dateng kon orang tak mau. Beda orang. Datang. Layyinal janibi, juga lembut sikapnya. Nah, ini lembut sikapnya. Mari enak le tujuh sini deh. Nah, lembut sikapnya. Ini kan bagus ini. Bisa dibayangkan. Saya itu pernah baca buku, ada buku mengatakan senyumlah kamu, niscaya dunia ini akan terpesona kepadamu. Bahkan dikatakan kalau kamu tidak bisa senyum, maka jangan pernah buka toko. Karena kita malas kan, nengok orang malas melolo gitu. Enggak betul, saya pernah baca di sebuah buku itu dulu. Tapi ia pun pas lebot senyum melolo, kapan lebot senyum, senyum, cocok senyum, ya bocah orang gila ya, senyum melolo. Toliqul wajhi, yang cerah wajahnya. Cerah wajahnya. Jadi berseri-seri ya. Berseri-seri. Jadi memang betul-betul akhlak yang baik begitu. Wajahnya berseri-seri. Qalilal fauri, sedikit bersegera. Artinya sedikit bersegera itu bagaimana? Tak terburu-buru, tak tergesa-gesa. Mana betul? Kerbak. Itu akhlaknya enggak bagus. Pelan-pelan makan, langsat satu. Pelan-pelan satu. Tak tahu kan Pak sepereng. Pelan tapi pasti. Oh. Luar biasa. Sambil nonton kan. Luar biasa ya Allah. Tibal kalimati. Kemudian tibal kalimati, baik bahasanya. Tibal kalimati, baik bahasanya. Berbahasa dengan bahasa yang baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi rokok baik begitu. Kita datang, assalamualaikum. Ada orang wah, padahal saya nyaut je orang. Astagfirullahaladzim. Temu orang nyalar. Orang mau sumbangan kan, assalamualaikum. Tidak ada orangnya ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati, adapun penduduk surga, kullu hayyinin, ialah setiap orang yang mudah membantu orang lain, layyinin yang lemah lembut, sahlin yang gampang dengan orang lain, tolkin yang berseri-seri wajahnya. Jadi
ciri-ciri penduduk surga ini di dunia ini. Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya adalah mudah bantu orang. Orang kesusahan, sakit, tak ada motor, tak ada mobil, dia keluarkan mobil, ayo saya antar ke rumah sakit. Mudah untuk membantu orang. Orang kesusahan, nak minjam duit, cepat dikasih pinjam duit. Ini namanya ahlul jannah. Layyinin, dan juga baik hati, lembut hatinya. Sahlin, mudah, gampang dengan orang lain. Tolkin juga cerah wajahnya. Gampangan. Tak gampang manas. Warrajulu al-muslimu sholihu. Nah ini. Warrajulul muslimu, adapun laki-laki muslim as-sholihu yang soleh, gharibun ialah tidak pantas, tidak sesuai fi yadimro'atin rodiyatin, di dalam kekuasaan perempuan rodiyatin yang jelek akhlaknya. Jadi yang untuk laki-laki soleh, ya jodohnya pasti perempuan soleha. Kalau perempuan soleha, ya jodohnya laki-laki soleh. Maka kalau ada laki-laki yang soleh tidak sesuai, tidak berjodoh, tidak pantas dengan perempuan yang jelek akhlaknya. Aiza kana, apabila ada siapa laki-laki fi mu'asyarati imra'atin, berada di dalam pergaulan bersama perempuan, wadi'atan fil hisbi, halehina fil hisbi, di dalam nasabnya. Nasabnya maksudnya dari segi keturunannya. Hakiratan fin nasabi, dan juga hina fin nasabi, di dalam nasabnya. Jadi orang perempuan yang memang tak betul dari keturunannya, kemudian dari keluarga-keluarganya memang orang-orang tak betul. Jadi kalau udah tahu kita datang, misalnya ada orang datang ke kita mau ngelamar anak kita, mau minta anak kita tengok loh keluarganya gimana, dia seperti apa. Karena juga sedikit banyak berpengaruh kepada kita, juga berpengaruh. Sayyiatil khuluqi, yang jelek akhlaknya. Ini perempuan yang jelek akhlaknya, tidak sesuai dengan laki-laki yang soleh. Qala ba'dul bulagha, berkata siapa sebagian ulama ahli balaghah, al-hasanul khuluqu, adapun akhlak yang baik, min nafsihi, dari dirinya sendiri, fi rohatin, ialah di dalam kenyamanan, wan nasu minhu fi salamatin, adapun manusia minhu dari akhlak yang baik, fi salamatin, ialah selamat. Orang kalau punya akhlak baik untuk dirinya sendiri, dia akan nyaman. Orang pun senang, dan orang lain pasti merasakan keselamatan. Coba duduk-duduk ya sebentar begini, tahu-tahu duit kita hilang, dicopet sama dia dengan akhlak dia yang jelek. Kita kan rugi, tak selamat jadi. Tapi duduk-duduk begini, dia punya akhlak yang baik, tahu-tahu datang, rokok habis ke. Nah, rokok. Oh, luar biasa itu. Jarang orang yang seperti ini. Mudah-mudahan ada. Wasayyi'ul khuluqu, adapun akhlak yang jelek, annasu minhu, ialah adapun manusia minhu dari akhlak yang jelek, fi bala'in, ialah mendapatkan bala. Wa huwa, dan adapun manusia min nafsihi, dari dirinya sendiri, fi anain, ialah mendapatkan kesusahan. Jadi kalau akhlaknya orang itu jelek, orang lain itu bisa dapatkan bala, dia sendiri susah, tidak bisa mendapatkan kepercayaan orang lain. Terakhir, wal alimu gharibun, adapun orang alim gharibun, ialah tak sesuai, ialah tidak pantas, idza kana muqiman, apabila ada siapa orang alim, muqiman ialah bertempat tinggal, baina qaumin, di antara kaum, la yastami'una ilaihi, yang tak mau mendengarkan siapa kaum, ilaihi, kepada orang alim. Jadi orang alim mulai omongannya tidak mau didengar sama kaumnya, udah pindah hijrah. Ayat artinya la yulqauna sam'a ila hadisi, yang tidak mau didengarkan atau mendengarkan siapa mereka, as-sam'a, kepada pendengaran, ila hadisihi, kepada percakapannya orang-orang alim. La yalquna, yang tak mendengarkan siapa kaum, as-sam'a, kepada pendengaran, ila hadisihi, kepada ucapannya orang-orang yang alim. Summa qala alaihi salatu wassalam, kemudian bersabda siapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam,
Inna Allah Ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yanzuru ilaihim, ialah tidak melihat siapa Allah Ta'ala ilaihim kepada mereka semua. Kepada mereka semua. Artinya haula'il qaumil ladzi la yasghuna ila kalamil alim. Allah tak mau melihat kepada mereka kaum alladzina yang tidak mau, alladzina la yasghuna yang tidak mau, siapa kaum ila kalamil alim, mendengarkan kalamnya orang-orang alim. Jadi mafhumnya bagaimana? Kalau mau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengarkanlah kalamnya orang-orang alim. Dari guru-guru kita, ulama-ulama, kita dengarkan kalamnya. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Artinya orang yang tidak mau dengarkan kalamnya orang alim kelak tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumal qiyamati, di hari kiamat, nazrur rahmah, dengan pandangan rahmat. Jadi mafhumnya, jika ingin mendapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat, maka senanglah menjadi pendengar setia dari kalamnya orang-orang alim. Wa yahtamilu ayyarji'ad dhamiru ilal madhkurina. Wa yahtamilu, dan mungkin ayyarji'a, apa kembali ad-dhamiru, apa dhamir, ilal madhkurina, kepada itu semua. Awalan, hale pertama kali. Wahum, adapun itu semua, alladzina lam yasilu fi dzalikal masjid. Maksudnya dari awal tadi ya. Alladzina, orang-orang lam yusalluna, yang tidak sholat. Lam yusalluna, yang tidak sholat, siapa mereka, fi dzalikal masjid, di dalam masjid itu. Buat masjid tapi tak sholat di dalam masjid, maka tidak akan mendapatkan pandangan rahmat, termasuk itu semua katanya pengarang kitab ini. Walam yaqra fi dzalikal mushafi, dan juga tidak membaca siapa man fi dzalikal mushafi, pada Al-Qur'annya yang ada di rumahnya, nyimpen Al-Qur'an tapi tidak dibaca. Kemudian wal khariju, wal khariji an amrillahi ta'ala, wal khariji, dan keluar an amrillahi ta'ala, dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang keluar dari perintah Allah tidak akan mendapatkan pandangan rahmatnya Allah di hari kiamat. Wasayyi'il khuluqi, dan orang yang buruk akhlaknya, minar rajuli, dari laki-laki, wal mar'ati, dan perempuan. Waman, dan orang lam yatba' kalamal alimi, yang tidak ikut siapa man kalamal alimi, kepada ucapannya orang alim. Nah, orang-orang ini semua yang tadi disebutkan tidak mau sholat di masjid, Al-Qur'annya tidak dibaca, keluar dari perintah Allah, akhlaknya buruk baik dari laki-laki ataupun perempuan, dan orang yang tak mau mendengarkan kalamnya orang alim, maka kelak di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan mendapatkan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Hadana wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.